Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis Koalisi dan Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Siang hari ini saya ada di Desa Sukomiryo, Kecamatan Jelbu, dalam rangka mengikuti kegiatan doa bersama untuk Jember nyaman, tenang, bukan salbut, bersama Barisan Jember Jos Bejo yang dipimpin oleh saudara Jumantoro. Ya, assalamualaikum Tetran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya. Ini saya tertarik dengan judulnya ini, doa bersama. Iya. Cuman di Ibu Dina ini mak beda kata ini bukan salbut, Jember nyaman. Apa sih maksudnya ini, Pak? Ya. Terima kasih Mas Lukman. Hari ini saya bersama beberapa perwakilan kawan-kawan petani. Alhamdulillah juga dihadiri oleh teman-teman pegiat pariwisata. Hari ini kita menjadikan sebuah momentum ya, di hari libur kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa Jember ke depan nyaman, patenang ya. Patenang bukan pesalbut karena katanya reng sepo. Ucapan itu adalah doa, kan begitu. Pak den reng atani katanya teman saya Mas Fase, Pak Suliono dan teman-teman yang lain mengatakan ataniro terus si ontong, bukan si bontong, kan begitu. Itu merupakan suatu ucapan. Sehingga dengan kita hari ini mengambil tema patenang, penyaman, bagaimana ke depan masyarakat Jember ini, harapan kami lontaran-lontaran kebijakan, lontaran-lontaran kata-kata dari seorang pemimpin harus menggambarkan sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongannya. Contoh sederhana adalah, misalnya contoh urusan parkir gratis katanya. Alhamdulillah saya tanya teman-teman barusan, parkir gratis mana Mas? Bayar. Tetap bayar. Ya. Nah ini, apa tadi dikatakan berobat cukup KTP. Ternyata yang disampaikan pemimpin kita untuk semua rumah sakit, jangankan di Jember, kan ya, seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kenyataannya alhamdulillah tidak seperti itu. Nah, yang kedua, kepada bupati yang mengatakan wisata tidak harus keluar Jember, kan begitu. Jadi harus dipikirkan. Kenapa? Dampaknya sangat luar biasa, kan begitu. Jadi kita berharap ke depan, kenapa kita ambil tema tidak salbut, tolonglah kebijakan-kebijakan itu ajak bicara semua stakeholder, ya. Semua yang punya kepentingan, baik itu petani, misalnya urusan pertanian, wisata, pelaku wisata diajak, pedagang diajak, tukang parkir pun kalau perlu, sebelum ada lontaran kebijakan itu parkir gratis, diajak ngobrol bareng. Bagaimana solusinya? Kenapa? Pada saat saya mau tidak bayar parkir, apa kata mereka? Gula pas tak penghasilan, saya harus beri gula. Nah ini hal sederhana, kan begitu. Sehingga hari ini saya bersama kawan-kawan, kita tidak melihat ini person ya, pribadi pemimpin, tidak. Tapi bagaimana kita dulu nyoblos pada pilkada adalah ada gambarnya bupati dan wakil bupati. Bagaimana dua sisi ini harusnya sekeping mata uang. No lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Satu paket saling mengisi, saling memberikan support, tentunya saling mengingatkan. Ini bukan saling mencaci, bukan saling menghabisi. Kami tidak ingin ada istilah katanya kawan-kawan, tan kuarno, elang setan deteng deno. Kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana ke depan dengan diwakili kawan-kawan kita berdoa ini, walaupun hanya sangat sederhana, betul-betul keinginan masyarakat Jember, Jember petenang, Jember penyaman, jangan sampai kardiman, karbetibi nyarek, senyaman. Pindah ke Nusa Tobik. Siap. Ini kata-kata salbut ini saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Jember. Wah, ini salah satu pemilik saham, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, yang sudah macaknya sudah pakai celana, cocoknya memang kayak jadi wakil bupati. Sudah, biar tambah salbut sudah. Aduh, sekalian rame. Pak Ayub luar biasa, Gus Ayub ini luar PAW. Wah, saya tak tahu. Apa yang disampaikan oleh Gus Awai, kata salbut ini, salbut malah salbut.
Menurut pendapat Bapak, pantaskah seorang Bupati Jember mengatakan semacam ini? Jawaban saya tidak pantas. Karena seorang pemimpin itu tindak tanduk, perkataan dan perbuatan itu selalu dikoreksi oleh semua orang. Jangankan di Jember, se-Indonesia mengoreksi, bahkan dunia juga mengoreksi kata-kata seorang pemimpin. Kalau bicara pantas dan tidak pantas, tentunya tidak pantas. Kenapa di gubuk saya yang sederhana ini pada siang hari yang berbahagia ini, saya mengajak teman-teman, ini tanpa disponsori siapa-siapa, murni dari kami, dari teman-teman, hadir dari Bangsa Lestari, dari ujung sana sampai ujung timur sampai ujung barat, hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah acara kita pada siang hari ini, tidak lain dan tidak bukan agar pemimpin kita, siapapun itu, saya tidak menjustis bahwa itu bupati dan lain sebagainya, siapapun pemimpin kita dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan Indonesia, saya berharap dengan doa ini, la yuraddul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah suatu ketentuan kecuali dengan berdoa. Saya takut kata-kata yang sudah terlontar, karena kata merupakan doa, ini pasti apa ongkuan, terjadi ongkuan, diimbangi dengan doa. Mak legend tenang, itu. Jadi maksud dan tujuan kami tidak ada untuk meritik dan lain sebagainya. Kami hanya menyarankan untuk para pemimpin itu berperilaku, tindak tanduk, perbuatan dan perkataan samakan. Jangan hanya pencitraan saja, banyak yang hanya pacapa gobes, hanya omong doang. Itu banyak pemimpin mun saya jadi bupati nanti ini yaspala langi elabur, tapi ternyata apa? Pacapa gobes, tidak ada buktinya. Nah, paling tidak real apa yang dikata dengan apa yang dilakukan, seperti itu. Sudah berapa hari ini? Sudah 2 hari ya. Ini ramai di media sosial, ya. Di media sosial tentang kepergian Bapak Bupati Jember ke Amerika. Bagi sebagian golongan itu mengatakan uang bupati itu untuk Jember, mempromosikan kopi dan cerutu itu untuk Jember. Kok ya dikritik, nah gitu ya. Kok ya dikritik, dorok pendere bupati, gitu ya. Nah, sedangkan di lain sisi, kalau saya netral Pak ya, saya sebagai seorang jurnalis saya netral. Tidak ada di pihak bupati, tidak ada di pihak Bapak Joko. Kalau saya tetap aturannya kepada undang-undang. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 66. Bahwasanya apabila bupati berhalangan atau dinas luar, maka pemerintahan dijalankan oleh wakil bupati sebagai pelaksana harian. Begitu. Seingat saya di situ undang-undang nomor 23 tahun 2014. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Siap. Saya dulu. Menurut saya, satu, itu secara undang-undang sudah salah. Dua, secara etika, kita ini kan ada ketimuran, itu sudah salah juga. Dan ada apa kok bisa seperti itu? Dan ini kayaknya ada diskriminasi terhadap wakil bupati. Pak Wabud itu tahunya dari media bahwa P1 ke luar negeri, ke Amerika. Tapi ke Amerika itu bukan yang panjenengan sebutkan, yang dipaparkan bukan terkait kopi dan kakao, tapi terkait sawit. Terlalu jauh menurut saya, terlalu jauh. Entah itu pelesiran dan lain sebagainya dikemas seperti itu, wallah alam. Saya tidak mau suudon ya, tapi biar masyarakat yang menilainya saja. Ya, terus anehnya lagi, para OPD kepala dinas itu sekda juga dimintai keterangan oleh Pak Wabub yang notabene kantornya itu kan bersebelah, katanya lagi di luar kota, lagi dinas keluar, kan sangat tidak logis. Ada apa sebenarnya? Maka dari itu pada siang hari ini saya bersama teman-teman ngajak berdoa agar mereka itu sama apa yang dikata dengan apa yang diperbuatkan.
Terima kasih. Apakah masih ada harapan? Ini kuncinya sebenarnya pada komunikasi gitu ya. Ya. Komunikasi antara bupati dan wakil bupati seakan-akan buntu gitu ya. Sebenarnya kan dengan zaman teknologi ya, komunikasi kan tidak harus datang bertemu. Kan gitu ya. Bisa WA. Kan gitu ya. Apakah komunikasi masih bisa digunakan? Ya. Untuk Jember Baru, Jember Maju. Nah, ini yang saya hanya gundreng tani, ya. Tapi melihat, dan kami pun tahu lewat berita. Jangankan kami sebagai rakyat, kan gitu Mas ya. Wakil bupati dan wakil rakyat kita katanya juga tidak tahu. Makanya kami kaget ya di berita, ya, di media massa, ya, baik elektronik maupun yang lainnya. Katanya Pak Bupati ke Amerika promosi kopi cerutu. Padahal produk itu sudah ekspor dan tak perlu promosi. Kenapa? Sudah lancar. Ya. Jadi yang saya tahu dari media katanya ke Amerika kan gitu ya. Kami berharap Bok Yao, wakil bupati orang tua, orang yang sudah pengalaman di birokrasi, Bok Yao dihargailah. Kalau kami tidak urusan Pak Joko maupun Pak Pawait kan gitu. Tapi bagaimana ke depan seorang pemimpin itu memberikan contoh. Yang tua itu sudah menghargai yang muda tentunya harus menghormati yang tua. Lah, ini perlu etika yang mengingatkan kepada para pemimpin kita. Sehingga kita ini tidak cari kambing hitam. Harapan kami Jember ini petenang, Pak Aman, berikan regulasi yang menyejukkan kan begitu. Kalau tadi katanya Mas Lukman ada undang-undang, ada aturan. Kalau kami kan gundreng tani, tahunya mak tandi etika. Jangankan dulu waktu saya masih sekolah, cong-cong, mau entar keluar, apa micong kering tuana, kan begitu. Ekom, kan begitu Mas ya. Jadi ini sebuah etika, apalagi katanya Mas Lukman tadi, ada undang. Tentunya pejabat itu memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan jarkoni. Iso ngajar, gak iso ngelakoni. Ini yang ingin kami lihat. Tolonglah kepada pemimpin kita, bupati, wakil rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Mereka harus ingat bahwa tanpa rakyat mereka bukan siapa. Berikan kami contoh, bukan mereka jadi kotok, kan begitu. Jadi kalau kami yang hadir hari ini, kenapa kami berdoa? Karena hanya kekuatan doa yang bisa merubah niatan kita yang niat buruk bisa menjadi baik, ya. Ini harapan kita ke depan, bagaimana Jember ini masih ada peluang untuk diperbaiki bersama-sama. Kami bersama kawan-kawan ini tidak cari kambing hitam Mas, karena rata-rata yang hadir ini adalah para pembalap, petani berbadan gelap yang notabene hitam, kan begitu. Itu aja Mas. Nah, sebenarnya bupati dan wakil bupati ini kan dipilih oleh rakyat dengan satu partai yang tunggal. Itu kan seharusnya sebagai suami istri ya, gitu ya. Nah, dan ini ditopang oleh kekuatan besar partai politik. Ya. Mayoritas di Jember kecuali PDIP. Ya. Kalau tidak salah 42 kursi parlemen itu mayoritas pendukung. Iya, 02. Ya. Pawait dan Jos. Nah, herannya kenapa para pendukung utama di parlemen ini juga mengkam. Ini yang kami kecewa Mas. Jadi sebetulnya tidak perlu rakyat yang mengingatkan begitu. Kami yang memilih wakil rakyat itu seharusnya mereka harus peka. Apa gunanya kami memilih wakil rakyat? Apa mereka hanya menghabiskan uang rakyat bisanya? Bok Yao, dengan situasi seperti ini dari awal, kalau mereka paham, mereka sudah menikmati uang rakyat, mereka sudah menggunakan fasilitas Bok Yao, mereka itu berpikir yang baik dan benar. Kalau memang mereka menyadari adanya katanya disharmonisasi yang begini-begini ya, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Bok Yao mereka itu panggil mereka dua-duanya. Jangan asal pada saat mau dipilih saja mereka cari rakyat. Rakyat pun butuh mereka hadir dalam saat kondisi seperti ini. Siapa? Mereka itu ada gunanya duduk di wakil rakyat, menerima gaji pakai uang rakyat, fasilitasnya uang rakyat. Jangan mereka lencer saja. Berarti wakil rakyat juga melakukan sebuah pembiaran dengan ini. Kami kecewa dan kuciwa ini. Kami tidak terima ya. Mereka sudah ongkang-ongkang kaki ya. Mereka seharusnya lebih peka daripada rakyat dengan berteriak ya.
contoh ya, kebijakannya ke pariwisata menyakitkan, ke tukang parkir menyakitkan, apa CCC apa katanya, itu juga UHC itu banyak yang kecewa ya. Yang kedua, katanya bupati dapat penghargaan, katanya keterbukaan publik apa? Ini kan memberi contoh Pak ya. Jadi tolonglah jangan jadikan penghargaan itu hanya sebatas pajangan. Kalau kira-kira hanya batas pajangan, curi saja itu penghargaan itu, apa itu bahasanya itu, disobek saja. Kenapa? Kondisi realita di lapangan, masyarakat itu ingin bok yao di mana-mana yang dipasang bupati dan wakil bupati. Kami keliling sampai ke tingkat desa yang ada gambarnya bupati dan istrinya. Dikira sama masyarakat, Bu, wakil bupatinya ganti perempuan. Kan pasal but ini kalau begitu. Jadi harapan kami, tolonglah kepada orang-orang dekatnya bupati ini, kalau mereka itu sayang kepada bupati, kepada pemimpin kita, ingatkan. Saya kemarin lewat di dekatnya alun-alun itu ya, itu yang ada gambarnya bupati sama bu bupati. Wakilnya kemana kan saya? Apa ke Singsal? Kalau memang akan dipadukan dengan Pak Bupati dan Bu Bupati, makanya di sebelahnya harus ada Pak Wabub dengan Bu Wabubnya. Seperti ini ya? Ini contoh. Jadi saya tidak mau ini di sebelahnya diganti orang lain. Karena waktu coblosan, yang saya coblos ada gambarnya apa? 2 orang, bupati dan wakil bupati. Kalau ini diganti perempuan, kan tak lucu. Katanya ada aturannya. Sehingga kami selaku masyarakat, hanya masyarakat kecil yang hari ini berkumpul berdoa. Jember ke depan harus lebih baik. Kami tidak ingin sekeping mata uang. Kan ibaratnya bupati dan wakil bupati ini sekeping mata uang. Tidak bisa ini diganti tim suksesnya sampingnya ini. Ya. Harus tetap wakil bupati. Sehingga apa? Saya melihat pada saat bupati ke luar negeri terjadi kekosongan kepemimpinan pada saat tidak ada mandat kepada wakil bupati. Kalau sampean tadi bicara undang kan begitu. Sehingga wakil bupati sudah tidak diejapin. Nas kepala dinas misalnya keluar kota, pas yang jadi pemimpin Jember siapa? Masa mau saya ganti ya? Tak ganti pakai sarungan, saya bupati Ledok, kan tidak mungkin. Sehingga ke depan marilah kita berpikir jernih, berpikir rasional, bagaimana bupati dan wakil bupati menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jember. Kami tidak setuju kalau pada saat dipasang gambar bupati dan istrinya, tetaplah bupati dan wakil bupati, biar rakyat bangga kepada pemimpinnya. Oke, closing statement agar Jember ini bisa nyaman, bisa tenang, Pak Salbut, seperti sekarang ini, apa harapannya? Closing statement. Harapan kami kepada pemimpin kami, bupati dan wakil bupati, marilah kalau memang kita bisa perbaiki, marilah kita perbaiki bersama-sama. Terutama kepada wakil rakyat, pengusung, partai pengusung, bertanggung jawablah kepada yang diusung. Sehingga Jember tidak tan kuarno, tidak elang setan deteng dano. Tetap semangat, apapun kondisinya, Jember petenang, Jember zaman. Los tarewel, rewel, trabas. Oke. Jangan terus. Sudah, cukup. Demikian ngobrol santai, Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional, Sinopsis.id, Sektor Wartawan Indonesia, Kabupaten Jember, bersama barisan Jember Jos yang ada di Desa Sukowirio, Kecamatan Jelbuk. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.